Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu penguji uji kinerja PPG Guru Tertentu 2025. Perkenalkan, nama saya Wanudia Sulistiawarni, nomor induk mahasiswa 243129915531. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 2 Kemenak dari Universitas Negeri Malang yang mengajar di MA As-Salam Bangilan Tuban. Hari ini Ahad 24 Agustus 2025 saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja UKIN di MTS As-Salam Bangilan Mapel IPA dengan menggunakan pendekatan understanding by design dengan model pembelajaran problem based learning pada materi pengukuran massa dan tinggi badan. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah, luar biasa. Allah Akbar. Yes. Ya, sehat semuanya ya. Sehat. Seperti biasa, sebelum memulai pembelajaran, mari kita membuka dengan berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran pada hari ini diberi kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, yang bertugas silahkan ke depan untuk memimpin doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Fatihah ya Fatahu aksir futuhana alimun fazidna fil ulumi tafahuma. Oke, sebelum pembelajaran mulai, Ustazah ingin mengabsen kehadiran kalian dulu. Ada yang tidak masuk hari ini? Tidak ada ya. Ustazah panggil satu-satu. Indah Putri Ayu Dwi Purnaning Tias. Iro. Linda Novita Sofiana. Iro. Alifatur Rohmah. Iro. Nabila Azahra. Hadiro. Saida Aladawiyah. Iza Faridatul Agnia. Nurul Habibah. Konita Khairun Nisa. Siti Imro'atus Solihah. Habibatus Sania. Angela Feby Lorenza. Ya. Oke, sebelum masuk ke pembelajaran, Ustazah mau tanya, tadi malam sudah belajar apa belum? Sudah. Jadi siap untuk Ustazah tanya ya? Siap. Ustazah punya beberapa pertanyaan, nanti Ustazah mau menunjuk secara acak lewat absen. Oke, siapa yang mau menjawab dulu? Coba, siapa yang mau maju untuk mengajarkan soal ini? Oke, semuanya mau maju ya? Berarti sampean sudah siap untuk belajar hari ini? Sudah. Yang pertama, Ustazah pengen nunjuk Natasha, sini. Mbak Natasha, nanti sampean pilih salah satu soal saja ya. Silakan dipilih. Oke, silakan dijawab Mbak Natasha. Nah, jawabannya betul. Oke, lanjut. Oke, terima kasih Mbak Natasha. Soal selanjutnya. Baik, siapa yang mau maju? Mbak, Aulia Farah.
Ini nomor 6. Nah, oke, betul semuanya ya. Karena tadi teman kalian yang maju, Mbak Natasha sama Mbak, yang salah jawabannya betul. Nah, berarti ini menandakan bahwa rasanya kalian semua siap untuk belajar. Sekali lagi Ustazah tanya untuk mengecek kesiapan sampean untuk belajar pada hari ini. Semuanya siap? Oke. Mari pada hari ini kita lanjut ke pembelajaran yang selanjutnya. pada hari ini kita akan melakukan suatu percobaan tentang mengukur untuk sehat, yaitu mengukur massa tubuh kalian, tinggi di badan kalian. Kemudian dari data massa tinggi di badan kalian tersebut, kalian akan menentukan kesehatan kalian dengan menggunakan Namanya BMI atau Body Mass Index. sekali lagi. Tuh, oke. Sebelum video ini Ustazah putar, coba sampean diperhatikan dulu. Dari covernya ini terlihat apa ini? Nah, coba kita putar videonya ini. Nah, ya, sudah jelas, sudah disimak tadi videonya. Oke, sekarang Ustazah mau tanya, oke, ayo berdiskusi. Ustazah punya 2 pertanyaan tentang video tadi yang sudah Ustazah tampilkan. Yang pertama, pertanyaan yang pertama, pernahkah kalian merasa mudah lelah saat beribadah atau belajar? Yang kedua, nah, coba apa yang menjadi penyebab menurut kalian? Coba untuk menjawab soal ini sudah mau mendengar jawaban secara pribadi. Coba siapa yang mau menjawab? Oke, siapa ya yang mau menjawab ya? Oke, coba angkat tangan yang tinggi lagi. Kita, ya. Kelelahan. Oke. Kata yang lain, jawaban yang lain. Coba siapa yang mau menjawab sesuai dengan coba angkat tangan yang tinggi lagi. Oke, pertanyaan yang mau jawab. Linda, kenapa Mbak Linda? Antara jawaban kedua teman kalian ini tadi hampir sama ya, karena kegiatan di pondok yang sangat banyak sehingga kalian kelelahan. Oke, kita lanjut. Stop. Nah, ini dari masalah kalian tadi itu bisa dimasukkan ke dalam hadis. Waktunya bermuhasabah. Bermuhasabah di sini ada sebuah hadis. Sebelumnya siapa yang mau membaca dulu? Siapa yang mau membaca? Siapa yang mau membaca hadis ini yang keras di... Oke, Mbak Alia, coba dibaca Mbak Alia. Anil Miqdam bani Ma'ti Karabi qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu ma ma'a adamiyyu wi'an syarran min batnin bihasbi bani adama aqulatun yuqimna sulbuhu famin kana lamalahata
fasulusun li ta'amihi, fasulusun li syarabihi, fasulusun li nafasihi. Oke, terima kasih sudah dibacakan. Sekarang siapa yang mau menerjemahkan? Karena khasnya di Pondok As-Salam ini kan anak yang santri yang bisa berbahasa Arab ya, mengartikan dalam bahasa Arab. Coba siapa yang mau mengartikan? Mbak. Oke, siapa yang mau menerjemahkan? Mbak Iza mana Mbak Iza? Tadi lah. Oke Mbak. Diartikan Mbak. Dengan hadis ini. Nih, tadi kan sudah dijelaskan oleh Mbak Iza ya, bahwasanya Rasulullah SAW itu bersabda apa? Tiada tempat yang lebih jelek daripada perut manusia. Yang mana perut manusia ini harusnya diisi apa? Sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minuman, nafas. Jadi ketika kalian makannya berlebihan, maka akan mengakibatkan apa? Sampai mudah lelah ya kan. Terus selain itu, ketika sampean mau menimbang massa tubuh kalian, apa yang terjadi kalau sampean maemnya banyak? Berat badannya naik. Kalau berat badan naik, kalian akan apa? Mudah lelah, mudah capek ya kan? Kita lanjut. Nah, maka dari itu tujuan pada pembelajaran hari ini yang pertama, kita mau melakukan pengukuran massa tubuh dengan menggunakan timbangan. Sudah pernah belum kalian mengukur massa tubuh kalian dengan timbangan? Ya. Kemudian tujuan pembelajaran yang kedua yaitu mengukur tinggi badan menggunakan meteran. Terus kemudian menghitung indeks massa tubuh berdasarkan hasil pengukuran. Setelah mendapatkan hasil pengukuran, kalian akan menganalisis berdasarkan nilai BMI. Nah, ini terus setelah kalian dapat menganalisis, kalian akan menjelaskan pentingnya menjaga kesehatan dan kalian akan berencana untuk berpola hidup secara sehat ya. Oke, lanjut. Di sini Ustazah punya masalah. Oke, bisa kalian perhatikan dulu masalahnya, dibaca dulu. Dibaca. Sudah dibaca? Sudah ya. Kemudian nih di pesantren As-Salam beberapa santri sering mengeluhkan mudah lelah saat mengikuti kegiatan harian seperti sholat berjamaah, kajian kitab dan kegiatan olahraga. Ya. Ketika diperiksa oleh dokter, ternyata ada yang mengalami kelebihan berat badan dan ada juga yang kekurangan berat badan. Dokter menyarankan untuk memantau status santri secara berkala melalui indeks massa tubuh. Dipahami masalahnya ya? Oke. Jadi di sini masalahnya ada seorang santri, dia gimana santrinya? Sering capek. Ketika diperiksa oleh dokter, ada yang mengalami berat badan, ada yang kekurangan. Nah, ini saya juga punya pertanyaan lagi. Ada 4 pertanyaan. Sebelum saya tunjuk, Mbak, kalian perhatikan pertanyaannya, kemudian sampai angen-angen dengan jawaban kalian sendiri. Oke?
Ini pertanyaan dari atas, pertanyaan nomor 1, nomor 2, nomor 3, dan nomor 4. Sudah siap untuk menjawab pertanyaan ini? Sudah. Oke, saya Ustadzah mau nunjuk saja dari absen. Untuk pertanyaan yang pertama, apa masalah utama yang dialami santri di Pondok Pesantren As-Salam? Oke, Mbak Naswa, Rifa, mana Mbak Naswa? Nah, gimana Mbak Naswa menurutmu? Ada yang gemuk atau kurus, kesehatan tidak optimal. Kesehatan tidak optimal. Oke. Ada yang tidak setuju dengan jawabannya Mbak Naswa? Setuju semuanya. Oke, sekarang kita lanjut di pertanyaan yang nomor 2. Mengapa dokter menyarankan mengukuran BMI? Apa hubungan BMI dengan rasa lelah? Siapa yang mau jawab nomor 2? Oke, siapa Mbak namanya Mbak? Mbak Rizka. Kenapa Mbak Rizka? Jawabannya apa Mbak Rizka? BMI bisa menunjukkan berat badan ideal atau tidak. Berat badan dipengaruhi stamina. Oke, dipengaruhi oleh stamina ya. Oke. Untuk pertanyaan yang ketiga, jika kalian harus membantu dokter mengukur BMI santri, apa saja yang perlu dipelajari? Ya, siapa yang mau menjawab ini? Oke, namanya siapa? Mbak Angel. Apa menurutmu Mbak? Apa yang harus dipelajari? Yang harus dipelajari adalah cara mengukur berat tinggi badan, cara menghitung BMI, dan juga cara membaca nilai. Oke, berarti ada 3 cara ya, ada 3 hal yang harus kita pelajari, yaitu yang pertama apa? Ngukur massa tubuh, kemudian ngukur tinggi badan, terus yang ketiga diaplikasikan ke BMI. Oke. Kemudian yang keempat nih, tubuh adalah amanah Allah. Bagaimana jika pengukuran BMI-nya tidak tepat? Coba siapa yang mau menjawab? Oke, Mbak Jessi ya. Ya, bagaimana Mbak Jessi? Jika bisa menjaga kesehatan dengan baik, kita tahu kondisi tubuh yang sebenarnya. Oke. Karena kalau ketika mengukur BMI-nya tidak teliti, nanti akan apa terjadi? Apa tadi? Jawabannya Mbak Jessi gimana tadi? Tidak bisa menjaga kesehatan dengan baik. Ya, setuju semuanya ya? Setuju. Dan kita Nah, karena dari 4 permasalahan tadi itu ada bagaimana cara mengukur massa, sekarang saya mau mempraktekkan bagaimana cara mengukur massa tubuh yang benar. Oke. Yang pertama, pastikan alat ukur berada di angka 0. Yang kedua, letakkan benda di atas timbangan. Yang terakhir, gimana? Yang terakhir, baca hasil pengukuran. Ustadzah punya timbangan, nanti kita demonstrasi bareng-bareng ya. Ini adalah alat ukur untuk mengukur massa tubuh kalian. Sudah pernah lihat ya? Sudah. Namanya apa tadi ini? Timbang. Siapa yang mau demonstrasi ke depan? Coba saya tunjuk aja ya. Mbak Nurul Habibah, mana? Oke, maju sini Mbak Nurul Habibah. Praktekkan bagaimana cara mengukur massa tubuh. Ini maju. Oke. Sudah di angka 0? Sudah ya. Oke, sekarang sampean naik ke timbangannya. Nah, ke timbangan, pandangannya lurus. Berapa ini? 48. Oke. Itu adalah, oke, bisa kembali lagi. Itu adalah cara mengukur massa tubuh yang benar ya. Lihat bagaimana cara mengukur tinggi. Oke anak-anak, coba perhatikan alat ukur ini. Nah, yang ada di atas ini adalah untuk mengukur tinggi badan. Sudah pernah lihat alat ukurnya? Sudah. Oke, cara mengukur tinggi badan yang pertama apa?
tegak menempel di dinding. Coba Ustazah mau siapa yang mau praktek? Nih sama aja sini. Kita perhatikan teman kalian mau praktek tinggi badan. Yang pertama harus menempel di dinding. Ini sampai nempel di dinding ya. Nempel di dinding. Kemudian apa? Langkah yang kedua, tangannya lurus. Terus ke sana ya. Yang ketiga, kaki rapat tanpa alas kaki. Sudah. Oke. Yang keempat, ditimbang. Ustazah mau minta tolong untuk membacakan hasil pengukuran tingginya. Siapa ya? Oke. Yang pakai kacamata sini. Berapa tinggi badan temanmu? 150. Ayo berapa? Ayo ini 158. Ayo di 6 atau di 8? Di 6. Berarti berapa hasil pengukurannya? 156. Oke, terima kasih. Itu adalah tadi cara untuk mengukur tinggi badan. Oke. Langkah selanjutnya, nah, karena mungkin untuk yang mengukur BMI ini sampean jarang untuk mengaplikasikan ya kan. Biasanya sampean kan kalau pergi ke apotek atau pergi berobat ke dokter cuma mengukur massa tubuh dan tinggi saja, tapi sampean pernah nggak mengukur ini indeks massa tubuh? Belum pernah ya guys. Hari ini kita praktekkan mengukur BMI. Bagaimana cara mengukurnya? Di sini ada rumusnya yaitu massa satuannya di kilogram dibagi tinggi dalam satuan meter. Dalam satuan meter. Jadi ketika kalian mengukur di meteran tadi, biasanya satuannya apa? Meter atau senti? Senti ya. Tapi kalian harus merubahnya ke meter. Bisa ya kan? Kemarin sudah kasih tahu caranya. Jadi tinggi dijadikan ke meter dulu, kemudian dipangkatkan 2. Ya contohnya ini. Ada berat badan Anda 65 km dan tinggi badan Anda 1,70 meter. Berarti kalau di dalam sentimeter 170. Berapa indeks massa tubuh? Nah, berarti massa, rumusnya ini kan tadi massa dalam bentuk kilogram 60 dibagi 1,70 kali 1,70, karena di sini kan apa dipangkatkan 2. Nah, ketemu hasil berapa ini? 22,49. Ini dia normal. Dari mana ketemu angka normal ini? Ada kategorinya. Nah, ini kategorinya. Di bawah 18 nanti berat badannya kurang. Untuk berat badan yang normal di angka berapa? Di angka? Kalau berat badan berlebih? Kalau yang obesitas? 30 ke atas. Oke. Untuk cara mengukur massa tinggi BMI, ada yang mau bertanya? Sudah bisa? Nah, hari ini kita mau berkelompok. Oke, sekarang ayo kita membentuk kelompok. Sudah membentuk kelompok ya kemarin ya? Coba langsung formasikan ke bentuk kelompok kalian. Oke, sudah berkelompok semuanya? Sudah. Oke, tempat duduknya sudah nyaman ini? Sudah ya. Oke.
sebelum kita melakukan praktikum agar pembelajaran hari ini tidak tegang, mari kita ice breaking terlebih dahulu. Oke, ice breakingnya semuanya berdiri, semua berdiri, tangannya, tangannya tangan kanan dan kanan kiri saling bertumpukan dengan temannya di hubung. Tangan kanan keadaannya gini, kemudian yang kiri tangannya seperti ini. Oke, dah ya. Caranya nanti setiap ustazah bilang angka 25, ini kan, setiap bilang angka berapa? 25. Angka 25, yang sebelah kanan mencakup temannya, terus yang sebelah kiri diangkat. Oke. Persiapan dimulai, konsentrasi. 20, 21, 25. Kena? Ada yang kena? Siapa yang kena? Setiap kelompok ada yang kena? Ada tuh. 27? Oh ya, belum ya, 27 lah ya. 21, 30, 25. Oke, dah, cukup semuanya gitu ya. Gimana, masih ngantuk? Berarti yang kena itu kurang konsentrasi. Konsentrasinya sudah kembali belum ini? Oke. Setelah kalian sudah berkelompok, sebelum kita praktikum, coba siapkan buku dan alat tulis kalian masing-masing anak. Kita bawa buku ya. Oke, bukunya sudah dibawa. Oke, persiapan. Oke, untuk kelompoknya, berarti ini kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6, kan? Kita urut dulu dari kelompok 1. Nanti setiap kelompok sebelum melakukan praktikum harus menjawab 1 soal, ya. Menjawab berapa soal? 1 soal. Oke, soalnya ada di sini. Nah, kayak tadi ya bentuknya ya, ada 10 soal. Oke. Dimulai dari, coba kelompok 1. Tadi siapa yang kena? Coba. Oke, Mbak, saya sampean coba pilih 1 nomor. Oke. Nanti diskusikan sama temenmu jawabannya. Jangan, pilih dulu, maju. Maju, pilih nomor. Oke, Mbak, sebelum dijawab. Dan turunan adalah, ya. Oke, betul ya. Oke, karena kelompok 1 betul, boleh langsung melakukan pengukuran. Pengukurannya nanti ngukur massa tubuh masing-masing sama tinggi badan, ya. Oke. Oke, lanjut, gantian. Oke, semuanya sudah mendapatkan
hasil pengukuran massa tubuh dan tinggi badan untuk teman-temannya masing-masing? Sudah ya. Sekarang coba, tadi kan Ustazah sudah membagikan LKPD ke setiap kelompok. Nanti yang pertama kalian tulis nama teman-temanmu dulu, nama temennya dan nama kelompoknya. Oke, bagaimana semuanya? Sudah selesai menganalisisnya? Oke, sekarang waktunya kita berdiskusi atau mengkomunikasikan hasil diskusi kalian. Oke, kelompok berapa yang mau maju? Oke, saya tunjuk aja ya. Kelompok 3, ayo paparkan hasil diskusi kalian ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kita dari kelompok 3 akan mempresentasikan presentasi mengenai BMI. Hasil pengukuran masing-masing anggota. 1. Naswa Rifa Elsifa, massa berat badan 59 kg dengan tinggi badan 155 cm, tinggi meter 1,55 meter, BMI 24,6. Nuratul Lulu'ah dengan berat badan 59 kg, tinggi badan 163 cm, tinggi meter 1,63 meter, BMI 22,2. Dira Cahya Zahratus Sita, massa berat badan 38 kg dengan tinggi badan 155 cm, tinggi meter 1,55 meter, BMI 15,8. Nabilatul Mufidah, massa berat badan 45 kg dengan tinggi badan 163 cm, tinggi meter 1,53 meter, BMI 19,2. Khoridatul Ma'rufah, berat badan 40 kg dengan tinggi badan 144 cm, tinggi meter 1,44 meter, BMI 19,3. Satu, kategori kurus ada 1 orang, normal ada 3 orang, gemuk 1 orang, obesitas 0. Faktor-faktor yang mempengaruhi BMI. A. Kurangnya nafsu makan. B. Makan secara teratur. C. Nafsu makan. Nafsu makan yang berlebihan. Kesimpulan. 1. Mengetahui cara mengukur 3 BMI. 2. Bisa mengetahui berat badan ideal atau tidak. Pesan moral dari pembelajaran ini adalah
Dari pembelajaran ini kita bisa menjaga pola makan agar BB tetap ideal dan tidak sembarangan dalam mengkonsumsi makanan. Tetaplah jaga kesehatan. Tangan dulu untuk kelompok 3 kembali ke tempat. Adakah teman atau kelompok yang mau bertanya? Tidak. Nah, oke, kita kembali. Pembelajaran pada hari ini, apa yang bisa kalian simpulkan? Kita bisa Oke, yang pertama tadi kalian mengukur apa? Ukur massa. Kemudian yang kedua tinggi badan. Kemudian dari dua data tersebut, massa dan tinggi badan kalian bisa diaplikasikan ke dalam apa? Yang namanya pengukuran BMI, pengukuran massa tubuh. Oke, jadi saya harap setelah melakukan pembelajaran pada hari ini, kalian bisa lebih sayang pada diri kalian sendiri. Kalian bisa menjaga massa tubuh kalian dan tinggi badan kalian agar apa selalu dalam batas normal, dan kemudian kalian juga akan menumbuhkan apa cinta pada Rasul. Kenapa? Karena Rasulullah sudah menganjurkan bahwasanya kalau kita mau makan harus dibagi-bagi, ya kan? Tadi ada sepertiga untuk makan, tiga untuk nafas. Dan kalian bisa tarik pembelajaran bahwasanya di dalam ilmu IPA ini bukan hanya sampean mengukur massa tubuh, mengukur tinggi tubuh saja, tapi bisa diaplikasikan ke dalam kehidupan sehari-hari. Oke, untuk pembelajaran pada hari ini ada yang ditanyakan? Tidak. Oke, sudah paham semuanya ya? Sudah. Oke, untuk mengecek kepahaman kalian, saya ingin membagi setiap kelompok refleksi. Refleksi itu berarti kalian akan merefleksikan pembelajaran pada hari ini sesuai rubrik yang sudah saya berikan. Nah. Oke, lembar refleksinya sudah terjawab semuanya? Sudah. Oke, lembar refleksi itu bisa kalian gunakan agar ke depan pembelajaran ke depannya lebih baik. Oke, terima kasih. Sebelum kita akhiri pembelajaran pada hari ini, mari kita tutup dengan berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran yang sudah kalian dapatkan bermanfaat dan barokah. Oke. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hamiltu su'a wa zalamtu nafsi faghfirli fa innahu la yaghfirud dzunuba illa anta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.